Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum mas. Orang gede. Saya ini ketemu Kang Usep ya, dari Kuningan. Dari Majalengka. Oh Majalengka, di mana Majalengka nak? Majalengka di Maja. Maja. Cita-cita waktu kecil jadi apa kok? Ya, nggak ada, cuman Nggak punya cita-cita? Pengen jadi pedagang aja. Oh memang jadi pedagang. Oh gitu dari kecil ya. Iya. Nah ini Kang Usep dari Majalengka. Wih sekalian ben kene. Sekalian kalau Mang Tahajud ke. Anaknya wis di konon. Ya. Ya, mancing ya. Kang Usep ini saya tertarik ya sama Kang Tahajud nih. Kang Usep itu karena ini apa namanya meringankan negara. Jadi konsep seperti ini tidak usah ada pasar besar. Pasar itu ada kosongnya mas. Iya. Ya, pasar Sumber malam tuh dari jam 2. Tapi siangnya kosong, artinya tidak bermanfaat tuh gedungnya tuh. Nah, dengan konsep ini bisa melayani 2 RW ya, segini. Nggak usah ada pasar banyak gitu. Tapi Kang Usep ini sudah sesuai dengan cita-cita ya. Nah, tinggal pendapatannya nih, sudah sesuai nggak? Jadi kalau di sini Pak Haji jualan, kalau di sana nih ada cabangnya apa? Hijau sananya. Oh gitu ya. Iya berkebun sana. Ya. Kan Saya jualan gitu. Oke. Nanti gantian nanti Mang lanjut sekarang Kang Usep dulu. Gimana ini? Apakah pendapatan sesuai dengan yang diinginkan? Ya alhamdulillah lah kita. Alhamdulillah tapi harus ditingkatkan. Oh ya iyalah. Ya, soalnya sekarang habis Covid ini ya. Ya agak kurang lah gitu. Pendapatannya enggak nyampe seperti dulu. Iya, tapi ketika Covid ini yang dagang online mas, melalui online ya, sembako itu keuntungannya meningkat tuh. Jadi artinya apa? Mampu membaca peluang. Sing sugih ning kene ku corona ku apa? Yang bikin pabrik vaksin, yang bikin ini masker, sugih kok. Iya. Kono. Ya termasuk saya juga lagi. Ya. Udah lumayan gitu. Ya. Ya gara-garanya kan pasar-pasar pada ditutup gitu, jadi orang nggak bisa kemana-mana ya. Paling ke sini gitu. Ya. Tapi sekarang kan kayaknya udah bebas. Bebas, iya. Wis pegel lah ya. Wis pegel. Nah, saya punya konsep nih, orang sukses itu pakai tuyul. Kalau mau sukses, apapun profesor, pedagang begitu ya. Nah, tuyul itu singkatan, bukan tuyul yang cari duit. Lain tuyul yang Oke, nggak apa-apa sambil jalan aja. Nah, tuyul itu pertama huruf apa, Mang Tahajud? T. Temukan passion kita. Passion itu sesuatu yang disenangi oleh kita. Sok, diangkat aja dulu. Ladeni bae sedikit, bagaimana? Sambil jalan bae. Halo. Ya. Konsumen. Ya, gimana? Ya udah nanti ke sana ya, Bu. Iya, nanti ke sana. Nanti telepon balik gitu. Nanti ke sana. Ini berarti singkatan apa nih Pak? Yang pertama temukan passion kita. Passion itu sesuatu yang membuat kita senang gitu. Setiap orang itu pasti diberikan oleh Allah itu sesuatu yang menyenangkan. Mang Tahajud misalnya ngurus ayam kok. Nah, besok aja. Gitu. Apa aja? Ada pengennya ngajar orang tuh. Nah, ciri passion itu adalah kita mau berkorban. Ya, apa saja waktu, perasaan, pikiran begitu ya. Nah itu, Mang Tahajud apa yang sesuatu yang disenanginya? Iya Pak. Iya, Sok. Nah, gitu kembali ya. Jadi yang pertama itu adalah temukan passion kita. Orang yang sukses itu mampu menemukan potensi ya. Bakat lah wis bahasanya, bakat kita. Ketika bakatnya ditemukan, dia harus digali gitu. Bakatnya itu T ya. Kemudian U itu ulat. Nah, ulat itu adalah harus dengan pakai teknologi. Bisa kalau otot peko. Nah, dalam hal si Mas ini pakai teknologi yaitu dengan nabung, Mas cabang di mana-mana gitu. Udah berapa cabangnya? Punya berapa? Ada. Nah, itu kalau hanya mengandalkan pembeli 2 RW ya tidak bertambah. Oleh karena itu ketika pengen meningkatkan pendapatan, Mas harus mampu
menabung dan tabungan itu dibelikan teknologi. Di antaranya beli mobil ini. Nih, beli mobil ini nih jangan hanya 3. Ini katanya milik berdua, enggak? Ya. Nah, gitu. Dari milik berdua, milik sendiri. Nah, bagaimana caranya? Memang nabung itu harus prihatin ya. Umpamanya kita ini makan 3 kali wis 2 kali baik, si dia buat nabung konon. Tapi perih memang ya, kecuali kita wis ana warisan dari orang tua kita. Nah, dulu juga dianya berjuang dulu. Nah, itu. Jadi temukan passion, kemudian ulat harus melibatkan teknologi. TU tuyul, yakin usaha sampai. Nah, itu. Yakin bahwa Mas itu pendapatannya meningkat terus sehingga sukses ya. Bisa menyekolahkan anak, mempunyai keahlian. Nah, harus lebih tinggi anak itu dari kita. Nah, apanya aja. Nah, si Mas sekolah apa terakhir? Saya sekolah SD gitu. Nah, ayo nak berudak lebih ke mana? Tapi alhamdulillah anak saya tuh baru wisuda ya. Mantap. S1. Di mana? Di Politeknik Indramayu. Oh, yang akademi itu ya? Negeri. Waduh, luar biasa itu. Alhamdulillah sekarang sudah kerja. Oh, di mana? Di Tangerang. Iya. Ini pemirsa ya, salah satu contoh lulusan SD mampu melahirkan anak yang bisa sekolah di akademi apa itu? Di Politeknik. Politeknik ya. Ini luar biasa lompatannya dari SD menjadi D3 ya. D3 kan? S1 kan. S1. Wah, ya. Masa akademi S1? Oh, Politeknik ya? Politeknik. Nah, ini jadi saya kira kan ada D3 sampai D4. Oh, gitu. D4-nya itu setara dengan S1 gitu. Oh, iya setara, betul. Nah, ini salah satu contoh keberhasilan orang tua bisa membangun generasi yang lebih hebat daripada dirinya. Nah, itu yakin usaha sampai. Ya, itu keyakinan itu cita-cita. Ya. Cita-cita saya kan ya saya kan emang dulu orang tua saya gak bisa sekolahkannya gitu. Jadi kita berjuang dari, itu titik nol gitu. Ya. Jadi alhamdulillah ya cita-cita saya ya kalau saya nggak bisa sekolah segimana gitu. Ya. Anak saya harus gitu. Nah, itu. Apa yang mendorong Mas mau berjuang untuk mendidik anak bisa sampai S1? Ya itu, soalnya anak saya jangan sampai ngikuti kita. Nah, itu harus lebih baik daripada orang tua. Soalnya barangkali anak sekarang nggak bisa ngikuti kayak kita kan sengsara juga. Nah, kan? Itu. Jam 2 malam harus bangun. Oh, bangun ya? Iya. Oh, iya. Terus jam 4 siang baru datang. Ya barangkali anak-anak kita nggak bisa ngikuti kita. Ya. Oke ya. Jadi tadi sudah. Ayo Bang Tahajud mau gabung lagi nggak? Ya. Yakin usaha sampai ke Y-nya. Kemudian U yang kedua itu unggul. Manusia unggul itu mampu bersaing dengan orang lain. Mang Tahajud dagang apa kok? Kelapa. Harus lebih laris daripada yang lain. Nah, itu namanya manusia unggul. Supaya unggul itu ada 4. Yang pertama harus kreatif. Bagaimana menyajikan membuat es kelapa yang enak. Begitu. Resep itu ya. Ya, resep. Gitu ya. Namanya kreatif. Kemudian harus kritis. Ya, kritis itu anak informasi apa kok ditelan dikit, dikunyah. Ya, dikunyah jangan langsung legen. Nah, itu. Nah, salah satu sikap orang kritis itu adalah ketika pada orang itu jangan terlalu benci dan jangan terlalu senang. Nanti kita tidak objektif, ya. Orang kalau sudah terlalu senang, salah juga dibenerin. Orang kalau sudah terlalu benci, benernya disalahkan. Nah, itu nggak boleh begitu, ya. Itu. Kemudian yang ketiga K-nya itu komunikatif, mampu berhubungan berkomunikasi dengan orang lain, ya. Orang yang diajak ngobrol itu enak gitu. Karena yang keluar dari kita itu bukan hinaan, bukan cemoohan, gitu. Mampu memuji orang. Memuji itu sangat terhormat, tapi kita tidak boleh ingin dipuji orang. Nah, kemudian yang keempat itu kolaborasi. Orang tuh harus bisa bekerja sama, begitu ya. Kata Habibie itu orang hebat itu orang yang ahli dalam bidangnya, kemudian dia mampu bekerja sama dengan orang lain, gitu. Nah, kalau sendirian nggak bisa, ya apa-apa. Bikin anak aja nggak bisa sendiriannya. Nah, kalau dewek kan masa bisa. Wis pirang tahun lagi. Kalau beli ya gini. Nah, yang terakhir langgeng itu terus Mas Bang Tahajud wis ganti bae pirang-pirang kok.
dagang rokok, ya, beca, kemudian ayam, ganti-ganti bae. Jadi tidak akan menguasai. Si jibai terus digeluti. Kecuali misalnya kayak wartel, mau digeluti sehebat apapun, wis langka, beli laku, ya ditinggalkan. Setelah wartel, warnet, langka mana? Nah itu. Jadi yang memang dibutuhkan itu. Jadi harus langgeng. Langgeng itu terus menurut ibarat menggali sumur tuh. Iya. Kalau 3 meter nggak tahu pindah-pindah lagi terus, nggak ketemu-ketemu. Tapi kalau terus ya di Arab Saudi sama RRC itu mampu merubah tanah tandus menjadi subur karena dia mampu menggali air 1 kilometer. 1 kilometer air muncrat dari bawah. Iya, tuh orang-orang hebat tuh mampu merubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Oke, ada yang mau disampaikan? Enggak ada Pak Haji. Gitu. Jadi saya tanya lagi, tuyul apa singkatnya? Yang pertama apa? Temukan passion diri kita. Temukan bakat kita apa? Panggilan hati nurani kita apa? Senangnya apa? Nah itu ya. Kemudian yang kedua ulet. Ulet itu harus menguasai teknologi. Kemudian yakin usaha sampai. Keyakinan usaha sampai itu dipengaruhi oleh orang sekeliling kita. Kita jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak maju, nanti ke bawah. Misalnya 5 orang nih, yang 1 TBC, maaf ya. Yang 4 sehat. Apakah yang itu yang sehat itu jadi TBC kan? Bukan yang TBC jadi sehat kan? Nah, itu. Jadi keburukan itu sekali begitu. Kemudian yang kedua yaitu unggul. Manusia akan menjadi unggul apabila mampu kreatif, kritis ya, komunikasi dan kolaborasi. Kemudian yang terakhir langgeng, harus terus menerus digeluti. Jangan pindah-pindah ke juga digeluti terus. Nah, saya tuh di sini saya kenal sama Bu Haji aja udah di tahun berapa pertama buka Saputra. Itu. Pertama kan dari dorongan itu tuh kan dorongan sayur teh. Sayurnya. Nah, ini pengembangannya gimana nih? Yang tadinya berdua gitu. Milik 1, targetnya kapan? Gitu harus ada. Sekarang agak susah juga kan, kita nggak bisa ngerjainnya. Harus dikerjain sendiri mestinya gitu. Iya, kalau misalnya dilempar ke orang juga nggak bisa kalau jualnya kayak gini mah gitu. Iya. Seperti yang lain. Jadi makanya harus satu ini harus terus digeluti. Terus itu. Jadi dulu sama ini berarti makin lama makin pesat kan bisa ditampung sama sekarang roda. Mas kerjanya berapa jam nih dari jam 2 sampai? Saya bangun tadi itu 3:30. Siap rutinnya jam 2? Itu jam 3 lah paling awal. Itu bisa dikembangkannya wayahna nih jam kerja Mas harus ditambah. Misalnya sudah dagang di sini di mana lagi gitu. Ini kan Pak Haji datangnya kan sore. Iya gitu ya. Jadi saya tuh langsung dari sini. Ya pokoknya harus kreatif lah. Hairul Tanjung itu orang yang punya Trans Studio tuh. Itu kerjanya sehari 18 jam. Padahal dia sekarang sudah posisi nomor 3 terkaya se-Indonesia. Yang pribumi cuma dia masuk terkaya itu 15%. Dia sekarang ranking 3. Gitu Kang. Jadi pokoknya mah harus yakin usaha saya itu berpikiran bahwa saya harus berhasil. Kalau dalam pikiran kita itu wah nanti pikirannya juga gitu. Berpikir bisa, pasti bisa, insya Allah. Kalau pikirannya aja sudah negatif ya nggak bisa gitu. Oke, ada konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.